kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Ini teman-teman, ada berapa banyak anak-anak kita memiliki teman yang tidak baik. Itu sangat berpengaruh dengan perilaku mereka. Bahkan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu mereka tabrak aja. Dan yang lebih miris lagi Bapak Ibu, ada anak SMA kelas 3 mengatakan gini, Om, maaf ya, mungkin masih ada anak-anak di sini. Dia katakan gini, katanya temanku itu keperawanan sudah tidak berarti. Kalau misalkan Bapak Ibu mendengar perkataan anak-anak seperti ini, apakah tidak miris? Siapa yang katakan? Teman-teman itu. Karena lihat media sosial, mereka tidak segan-segan untuk bermesrahan itu di dalam kelas. Bahkan di dalam kelas katakan apa? Di sana pasangan, di sini pasangan, di sini pasangan. Mereka berangkulan, bercumbuan di sana. Karena apa? Pengaruh media sosial dan pengaruh teman. Kalau kamu tidak mengikuti seperti ini, berarti kamu ketinggalan zaman. Dan di sekitar rumah saya itu adalah mayoritas anak-anak kos. Saya cuma gini, mereka kalau malam kadang tertawa-tertawa. Kos laki di mana anak perempuan bisa di situ tuh berhari-hari tidur bersama tanpa kontrol oleh orang tua. Ini pengaruh daripada teman. Karena apa? Statement seperti itu dia pegang. Karena apa? Di Jepang, di luar negeri mengatakan apa? Kalau anak perempuan usia 17 tahun belum pernah berhubungan badan, itu sangat memalukan. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan anak-anak yang sekarang ini. Jadi mereka katakan apa? Tidak apa-apa. Bahkan kalau Satpol PP datang ke tempat saya, itu berapa banyak orang yang ditangkap. Mereka berpasang-pasangan seperti itu. Pengaruh teman seperti itu. Bahkan saya katakan pada anak didik saya, kamu jangan terpengaruh seperti itu. Bahkan saya punya teman guru mengatakan gini, nggak tahu itu surveinya gimana. Dia mengatakan bahwa murid SMA, dia mengatakan 60% itu sudah tidak rawan lagi. Kenapa? Pengaruh daripada teman. Kalau Bapak Ibu memiliki anak perempuan seperti itu, terpengaruh seperti itu, apakah tidak sedih kita sebagai orang? Belum lagi yang menjadi mempengaruhi itu apa? Dibully. Ya, dibully. Jadi perundungan itu memiliki dampak yang negatif, yang signifikan terhadap remaja, baik secara mental, fisik maupun secara sosial. Korban bully, orang yang dibully itu biasanya mengalami apa? Kecemasan, depresi, rendah diri, kesulitan tidur, penurunan prestasi akademik. Jadi tindakan bully ini juga memicu perilaku agresif. Jadi anaknya seperti itu. Bahkan bisa memicu yang namanya keinginan untuk bunuh diri. Ada murid saya yang seringkali itu dibully sama temannya. Kalau dibully di sekolah itu dia diam, apalagi anaknya itu anak yang introvert, anaknya yang tertutup. Jadi kalau dibully di sekolah itu diapakan aja itu dia diam aja. Tapi pelampiasannya itu di rumah. Sama neneknya itu marah-marah, sama orang tuanya itu melawan, sama pembantunya itu melakukan tindakan sewenang-wenang. Pokoknya dia teriak-teriak seperti itu. Bahkan yang lebih miris, di depan saya ketika dia marah, ambil cutter itu taruh di sini. Dia katakan apa hidupku sudah ada artinya. Aku lebih baik mati. Bahkan Tuhan Yesus pun itu tidak mengasihi aku. Saya mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena teman. Dibully. Jadi hati-hati Bapak Ibu kalau memiliki anak yang tertutup, yang introvert. Biasanya itu jadi sasaran teman-temannya untuk dibully.
anak-anak seperti ini yang saya ketahui, itu kalau berhadapan sama temannya, apa itu lebih banyak dia diam. Sepertinya dia tidak berdaya, tapi lampiasannya itu dirubah. Tingkah lakunya seperti itu. Bahkan ada anak yang saya jumpai pernah mau membakar rumahnya. Karena apa? Karena dibully oleh temannya. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang baik itu bisa hancur karena apa? Melihat temannya.